Oke, kemudian saya lanjut untuk rangkaian penyearah gelombang penuh full wave rectifier dengan 2 buah dioda menggunakan center tap. Untuk rumusnya yaitu ini ya, sudah saya jelaskan tadi. Untuk rumusnya yaitu pengaruh sambungan center tap pada belitan sekunder. V out puncak sama dengan 0,5 V2 puncak. Nah, untuk tegangan rata-ratanya yaitu VDC sama dengan 0,636 V out puncak. Kemudian untuk analisis dari gambar tersebut, dari gambar sinyal sinus ini, bagaimana? Nah, untuk rumusnya yaitu VDC sama dengan 0,636 V out puncak sama dengan 0,636 dikali V out. Contoh kita ambil untuk V out puncaknya 8,9. Jadi 0,636 dikali 8,9, ini saya tulis di atas, 8,9 sama dengan 5,66 volt. Jadi pada gambar ini terdapat 5,66 itu VDC-nya, sementara V puncaknya yaitu 8,9. Nah, ini kita ambil perumpamaan ya untuk 8,9 ini. Lalu kemudian saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan rangkaian penyearah gelombang. Jadi misalkan di sini saya mempunyai tegangan primer ya. Di sini tegangan primer sebesar 100 RMS. Tadi sudah saya jelaskan untuk trafo center tap itu berbeda dengan trafo penurun tegangan sebelumnya ya. Jadi misalkan di sini saya mempunyai 5 volt, di sini 0, di sini 5. Jadi ketika mau mengukur 0 dan 5 ya 5 volt. Kalau mau mengukur 0 dan 5 yang bawah ya berarti 5 volt. Dan bagaimana jika mau mengukur 5 dan 5 ya berarti 10 volt. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika saya mempunyai tegangan primer 100 dan sekundernya 10. Berarti untuk perbandingan lilitannya yaitu 10 banding 1. Oke. Nah, lalu kemudian kita mengharapkan gelombang yang normal itu seperti ini gambarnya. Setelah keluar. Mari kita analisa perhitungannya, yaitu Vs atau V sekunder dibagi Vs dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian untuk VRMS-nya kan berarti 5. VRMS sama dengan 5. Kemudian untuk rumus VRMS didapatkan yaitu VRMS sama dengan VP dikali 0,707.
PRMS sama dengan PP dikali 0,7. Berapa? Berarti 5 dikali 0,707. Maka jawabannya 7,07 volt. Ini 0,707 merupakan VP-in atau tegangan puncak in, tegangan masuk puncaknya. Oke. Kemudian kita karena ini kita menganalisis dengan dioda silikon, ya. Dioda silikon itu mempunyai tegangan bias forward, ya, tegangan kerjanya sebesar 0,7 volt, ya. Maka didapatkan ketika kita mendapatkan VP out sama dengan VP in dikali 0,7 volt. Maka VP out sama dengan VP in dikali 0,7. Maka 7,07 dikali 0,7. Sekitar 6,37 volt. Nah, ini untuk VPO dari gambar sinyalnya yaitu 6,37. Jadi pada gambar yang kita harapkan kan seperti ini. Nah, nanti pada gambar 6,37 itu gambarnya selisih sedikit seperti ini. Mungkin selisih sedikit seperti itu. Lalu bagaimana dengan VDC-nya? Ya, VDC-nya merupakan tegangan yang keluar tadi yaitu VDC sama dengan VP out per I. Nah, kita kan di sini kan menggunakan dua buah dioda. Dua buah dioda ini yang akan menghasilkan dari siklus positif dan negatif. Maka di sini sedikit berbeda, yaitu dikalikan 2. Yaitu sekitar jawabannya 6,37 dibagi pi-nya 3,14 pi pada umumnya dikali 2. Maka sama dengan 4,06. Nah, seperti itu. Kemudian untuk analisis dari bentuk gelombang, ya. Dari analisis bentuk gelombang itu di sini ada siklus positif dan siklus negatif. Nah, untuk setengah siklus positif itu di gambar yang ini dan setengah siklus negatif yang ini. Bagaimana cara kerjanya? Ya, untuk cara kerja pertama, yaitu arus mengalur dari sini. Jadi dia bias forward, yaitu akan menghasilkan tegangan seperti ini. Nah, sementara untuk
arus setengah siklus negatif ya, yang ini itu berjalannya dari sini karena ini min ya, berarti dia tidak ada arus yang mengalir. Di sini plus, sini min. Berbeda dengan ini dari plus ke min, maka dia akan berjalan maju. Sementara dari gambar ini, yaitu dari min ke plus, maka dia akan ngeblok atau tidak menghasilkan arus. Maka untuk siklus negatif berupa titik-titik seperti ini, atau terpotong. Nah, kemudian untuk setengah siklus negatif, ya, akan ada gambar seperti ini. Jadi dari gambar ini kita akan kemudian untuk setengah siklus negatif untuk gambar yang pertama yaitu kita akan melalui dari plus ini ke negatif. Maka dia akan berjalan bias forward ya. Tapi kenapa kok ini ketemu dengan anoda, tapi dia karena di sini negatif ya, jadi dia seperti tidak ada arus yang mengalir. Maka gambarnya seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya, dia akan berjalan dari sini. Maka terjadi bias forward. Kalau yang ini bias reverse, yang ini bias forward. Karena dia di sini melewati negatif ya, polaritas negatif ketemu dengan anoda yaitu bias reverse atau mundur. Sementara kalau yang di sini ketemu dari plus, ketemu anoda kan plus ya, maka dia akan menghasilkan bias forward. Jadi untuk gambarnya seperti ini. Nah, maka jika kita gabung dari gambar ini akan menghasilkan siklus seperti ini yang terpotong. Oke. Saya rasa cukup untuk materi kali ini setengah gelombang dan gelombang penuh untuk pengaruh center tap atau gelombang penuh dengan kita menggunakan 2 dioda dan 1 trafo center tap. Oke, saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.